ambil timbangan di jeroan. Ini kan belum ditimbang. Ambil timbangan di jerong. Ambil timbangan di jerong yang panjang itu aja. Oh, digantung. Iya. Pilihan campuran itu aku foto anu motor. Sama. Harganya sama. Sama itu. Di sana. Campuran aqua botol teh sama aqua botol kotor. Aku botol kotor hampir sama harganya. Oh, Dari situ. 500. Mending dibersihan. Kalau siaran jadi sebarang 4.000. Nama kan udah turun, nama. kalau kita 2.000. Oh, ini turun. Turun Kalau ada di sana kan. udah lama. Udah 3 bulan turun, udah nggak bisa. Oh, udah 3 bulan. Mau ibu. Ya, sekarang lagi turun. Iya, udah 3 bulan lebih. Kita juga kemarin nggak dijual yang botol. Nah, tapi 2 kali nggak jual, takut tambah ambruk, ya udah dijual aja gitu. Kemarin udah lama kita nggak jual. Ya, berarti masih emberan. Mana? Emberan dari plus. Hai, tahan mau pakai. Nani. Plus, sok tadi. Makan ayo tuh paningali. Oh, teker mentekel. Oh, iya. Ketinggali. Berapa kilo ya? 15. Kurangi karung. Oh, 7 teh 15. Ibu. Kurang 7 juga Oh, kurang. 7. Kurang. Ambil kecamatan. Kelihatan saya mah komo. Ada buku tabungannya. Bahasa Eva saya motor gitu. Iya tahu ya pilohan. Ada Mas ya. Masum yang jahit. Iya. Udah kesini dengan Pak Erdi cek saya penting saya Bu, saya teh BPJ tapi saya teh lupa Bu. Ingat sama sekali. Kita tenang. Aduh, beran ini saya kurang sebagai pembantu. Kurang tabungan yang paling besar. Enggak usah datang. Yuk. Datang. 7. Kali nari bisa 400.000. Emberan itu. Tadi itu aja, nggak usah buka lagi. Ember asli ember. Ini lepasnya. Ya itu yang makbanya. 1,8. Mau 1,5 yo ke. Ya emberan itu. Potong karung. Kita kan sekilo. 2, 3, 4, 5. 1,5, 1,3. 1,3. Ada ya. Ya emberan itu. Ember bener ya maknya. Kalau helm kerasan ya. Oh, emberan kerasan. Kalau itu busanya Ya emberan itu sama. Ya. Ember. Kok tagogan tagogan. Ember bener. Ya emberan. Kerasan itu kerasan. Emberan. itu emberan itu mah. Ya mah kerasan itu mah tuh. Ya Buat itu mah. Ya emberan itu hijau ini. 1,5 ya. 1,5. Sama itu 1,5 dia datang. Ini 1,5. Soalnya timbangan ini harus diluar. Itu kita Kaleng ibu. Kapisan ya. Mana Harus tak? pakai timbangan apa tuh Bu supaya ngepas gitu? enggak ada yang kalau saya kan double pakai itu juga. Oh. Kaleng ibu. Kalau yang ini kan harus ada ini. Kan Kan kalau gelasnya paling setengah on, seon. Jadi harus seperti ini. Kalau timbangan gede mah kan nggak bisa kelihatan. aduh. Langsung kaleng. Kaleng kepada Bu Yati. Tadi kaleng mana? Kaleng. Bu Rahmat. Ini kaleng kan ibu kia kaleng kan ya. Kaleng. Kaleng. Nah itu kan ditutup. Itu itu. Ini aja deh simpennya. Di naon sih? Saya ini.
Tidak mau ke hotel Kang Hega. Siapa? Enggak. Kerja di mana? Yang kerja tuh. Kemarin kan Eta di rumah lama. Didinya enggak keterima, ibu udah habis SMA, anak saya baru keluar kuliah kemarin. Ibu Esi Cilacap 95. Masih 496. Jadi alhamdulillah. Tapi belum dengan yang ini yo. Oh, iya, Ya, beda beda. lagi. Aduh. Ran, bukunya mana Ran? Yang mana Ran? Buku Esi. Yang ini, yang kayak gini yang mana? Saya nggak berani ngacak-ngacak. Punya kamu. Nggak berani ngacak-ngacak punya kamu. Aku bingung. Bu Esi nomor 95. Nanti saya langsung itu, yang itu juga belum masuk. Yang saya masukin dulu ya supaya agak gede ya. Yang terakhir bukan yang kemarin-kemarin. Yang bulan Nah, tadi itu kan lebih nyaman lagi karena kan itu komunal, jadi beberapa rumah disatuin dimasukin ke biodigester, jadi lebih bagus. Kalau tak akurat tong kan di rumah-rumah masing-masing. Jadi langkah awalnya harus ada dulu bank sampah, Iya. baru nanti biodigester menyusul gitu. Oh. Dan dia akan bersamaan kok. Lalu Oh, iya. kalau bank sampahnya jalan, otomatis pemilahannya itu akan ada pemilahan untuk organiknya. Nah, organik itu kan makanan untuk biodigester itu organiknya. Ya. Kalau warganya tidak memilah, biodigesternya nggak akan jalan, bank sampahnya juga nggak akan jalan. Gitu. Jadi kalau awal-awal mah bank sampah aja dulu, bank sampah. Nanti setelah bank sampahnya jalan, memilah. Nanti sementara ini misalnya digiatkan sebelum ada itu kan biodigester itu sebenarnya tidak langsung jelas dikasih, tidak, kita harus proposal dulu, ditinjau, nanti teh baru dipasang biodigesternya. Sekarang kan memang lagi hibah nih. Tapi mereka lihat juga potensi yang akan dikasih itu seperti apa. Kalau RW 6 karena sudah jalan, yang kecil, yang gede jalan, nah mereka tuh senang kalau ngasih karena dijamin alat itu akan jalan gitu. Jadi nanti kan ditinjau juga. Jadi kalau untuk bank sampahnya sendiri kan tidak susah ya. Kalau bikin ada tempat di mana aja, di garasi di mana, ada timbangan, ada buku awalnya gitu. Tinggal beberapa orang aja, nggak mungkin seorang dua orang karena ini kan komunitas ya, harus ada nimbang, nyatet gitu. Bisa 3 orang lah minimal, kalau nggak ada 5 lebih bagus. Nah, bisa berjalan, tapi sosialisasi dulu sebelum misalnya gini, tempat sudah ada, orangnya yang mau melaksanakan sudah ada. Kita cuman beli alat tulis aja lah, timbangan, pulpen sama buku aja sementara. Nah, itu sosialisasi dulu. Banknya belum bukan nih, kita sosialisasi dulu. Misalnya di tempat arisan, di tempat pengajian, atau warga sengaja dikumpulkan misalnya sama Pak RW-nya. Nah, di situ kita ngomong mengenai sampah, mengenai pemilahan. Sampah itu seperti apa kalau tidak maksudnya tidak dikelola, bahayanya seperti apa, bla 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 bla. Kalau dikelola begini-begini, keuntungannya begini, nanti maka akan berdirilah bank sampah satu wadah untuk menampung yang anorganik. Nah, itu kita harus bisa untuk sosialisasi karena itu nanti mereka kan jadi nasabah. Nah, jadi nasabah itu untuk bank sampah itu kan orang pilihan. Karena apa? 1, dia mengerti tentang sampah. 2, mengerti tentang pemilahan. Nah, baru dia akan jadi nasabah. Karena kalau tidak dipilah kita repot. Nanti bluk semuanya, wah kita nggak akan ketangani. Jadi kalau di sini karena udah lama, jadi kita kan udah memilah banyak. Tapi kalau misalnya baru, bertahap aja. Misalnya yang jenis plastik, satu jeniskan dulu, campur dulu misalnya. Nanti bertahap. Jadi kalau misalnya mampu mah misalnya langsung ini botol
yang berwarna, ini botol yang bening, ini gelas yang berwarna, ini gelas yang bening. Kalau bisa langsung itu lebih bagus. Jadi dari awal sudah diumumkan bahwa sekian jenis yang bisa masuk ke bank sampah. Mungkin tempat sudah ada ya. Ya. Orang-orangnya juga yang mau mengelola ada mungkin ya. Itu sedang di ini dulu karena ya sudah saya kemarin awalnya udah bicara-bicara ya dengan baru beberapa orang dulu lah gitu. Karena kan kemarin dengan Pak Erdi itu yang mau dulu aja gitu. Terus saya yang mau aja dulu katanya ya saya baru berapa orang lah gitu yang gitu. Iya. Ya pertama kita ngomong dulu misalnya sengaja misalnya nih gitu dikumpulin tuh paling tidak warga atau pengurus ya dikumpulin kita ngomong wah ya ini. Nah baru gampang kok sebenarnya kalau mereka sudah paham ya mereka akan termotivasi sendiri sebenarnya untuk memilah karena kalau memilah itu kan harus dari rumah kalau memilah di sini aduh nggak akan bisa jadi di rumah di sini kita sudah tersedia tiga wadah 3 plastik besar misalnya di rumah satu untuk sampah dapur satu untuk organik yang kering ya satu lagi sampah yang betul-betul dibuang ke TPS seperti apa kata kita bisa kayak bohlam kayak batu baterai ya kayak bekas royco itu kita bisa plastik bungkus yang kecil-kecil ya bisanya itu kan yang dibuang ke TPS yang dipotong ya tapi kan tinggal sedikit karena yang 2 wadah ini sudah bisa dikelola misalnya yang sampah keringnya sudah ditimbang ke bank sampah disetor nah yang ininya bisa dibikin kompos kalau belum ada biodigester gampang kok kompos bikin pakai takakura keranjang atau kalau nggak keranjang kita bikin dari tong juga bisa apalagi kalau halamannya punya tanah kosong tinggal dibikin lubang buang ke situ asal jangan tercampur dengan plastik nanti jadi kompos itu tinggal ditutup aja pakai ini plastik jangan kehujanan kita buang ke situ aduk-aduk tiap hari buang nanti jadi kompos. Apa masyarakat saya bisa ikut ke sini nggak Bu? Boleh aja ke sini datang lihat kan terus kita kan punya contoh-contoh tuh apa aja yang bisa di store boleh nggak apa-apa jam-jam buka aja kita kan jam Senin sama Kamis ya bisa jadi mereka justru lebih lihat oh ini kalau ini kan di Bandung itu banyak sih bank sampah cuma operasionalnya sebenarnya beda-beda ada yang kayak lapak juga ada jadi dia itu tidak punya kantor karena katanya tidak ada tempat jadi dia itu di halaman bukan halaman masjid pokoknya halaman kantor RW atau pasum nggak tahu di situ dia itu 2 minggu sekali buka jadi pas buka itu diwawarkan ke warga siapa yang menyetor langsung dia panggil lapak nah di situ langsung transaksi dengan lapak dijual langsung karena dia tidak punya tempat penyimpanannya itu model salah satu contoh model ada yang seperti itu juga kalau di sini kan kita memang kayak bank ya kalau di sini karena mereka menabung memang mereka juga ditabung si uangnya cuman operasionalnya beda jadi 1 hari bruk semua setor dipanggil ke lapak langsung dijual dicatat aja gitu jadi tidak ada seperti ini disimpan itu nggak ada juga yang model seperti itu jadi sebenarnya kalau operasionalnya gimana nyamannya kita kalau misalnya saya nyamannya seperti ini misalnya langsung dijual ya mangga misalnya kalau di sini ditabung ya mangga gitu itu sebenarnya gimana kesanggupan yang mengelola aja ada loh kemarin di RW teman saya itu mah dijemput jadi ada relawan lah ya ibu-ibu PKK gitu dia disebutnya juga bank sampah tetap dia itu datang ke rumah-rumah warga mengambil sampah-sampah kering tapi itu untuk kebutuhan kegiatan PKK uangnya ada juga seperti itu jadi mereka ambil jadi mereka saya mah ngasih aja katanya nah sama si ibu itu ditimbang dijual nah uang yang terkumpulnya untuk kas PKK-nya ada juga seperti itu nah kalau bagi saya hal seperti itu sebenarnya tidak saya mah di sini justru memotivasi warga untuk mau memilah dan mau menabung untuk dirinya sendiri karena tanpa sadar dia itu punya sampah tapi jadi punya uang. Nah, kalau saya motivasinya ke situ gitu. Jadi kalau kas PKK-nya biarin aja yang penting dia untuk dirinya sendiri. Jadi misalnya sampahnya banyak kan uangnya akan banyak. Nah, jadi mereka akan seperti seperti tadi dia aja kan banyak uang kan dari sampah. Nah,
jadi dia terpicu. Tapi kalau untuk disumbangkan, dia kan kadang-kadang orang jangan nyumbang mah ya nah gitu kan. Tapi kalau untuk kepentingan dirinya mah enggak. Apapun yang ada harganya dia akan tabung karena akan jadi uang pribadinya. Mungkin kalau bisa meminta daftar barang yang biasa di store boleh nggak Bu? Boleh. Jadi nanti saya nanti sosialisasikan sama masyarakat di RT Ini saya. ada ditempel di situ Oh di ya. depan. Jadi nanti saya tinggal memberitahukan, misalkan ini barang daftar barang-barang yang bisa di store ke bank sampah RW 6. Iya. Jadi bisa, takutnya gini Bu, kalau misalnya melalui saya nanti uangnya nanti atas nama saya, atas nama lebih baik masyarakat saya sendiri aja sambil lihat juga gitu di sini seperti apa. Kalau saya sih inginnya gitu, biar mereka sadar sendiri juga gitu. Kalau mereka datang sendiri-sendiri belajar, karena kalau di RT 3 kebetulan letaknya itu di tengah dan rumahnya berdempet-dempet, jadi nggak ada space yang cukup gitu, tempat yang cukup untuk menyimpan barang-barang banyak gitu. Jadi saya lebih baik ya udah, tapi saya ingin masyarakatnya tetap bisa nabung tapi belum punya tempat gitu. Jadi saya mau coba perkenalkan aja dulu yang di RW 06 ini gitu ke masyarakat saya, dengan Pak RT nanti mau ngasih informasinya seperti itu gitu ke masyarakat. Sama yang terus yang soal biodigester itu kakak saya kemarin tuh mau download format aplikasi hibah katanya. Nah, saya tuh pengen mau menjadikan rumah saya aja percontohannya dulu gitu. Nanti masyarakat jadi yang keringnya ke sini, yang basahnya ke rumah saya gitu. Karena kalau untuk yang biogester kan nggak terlalu besar ya tempatnya, jadi ada gitu. Kebetulan yang dikasih itu kemarin Yang kemarin dari Pak Herdi itu yang kopian ada yang bulat gitu, yang hijau. Iya, itu kan saya pertamanya itu kan. Nah, itu teh udah dikasih fotokopinya. Udah sama Pak Herdi, tapi kata Pak Herdi teh coba aja download di solusibandung.com.org. Saya coba, ternyata ada. Saya udah ngisi. Saya udah udah di email balik dikirim aplikasi, pas saya siap itu gitu. Jadi ini sebenarnya itu kan hibah ya. Dia itu kan misalnya 5, 10 juga akan dikasih, tapi nanti dia tinjau lokasi juga. Nah, kebetulan kalau saya kan si Pak Ardi itu relawan yang ngontrol gitu. Nah, waktu itu kan ngontrol biogester kecil, yang gede ya sama yang kecil, ngobrol sama saya, Bu, mau nggak nih saya kasih lagi yang bulat, atau yang bulat seperti apa? Seperti ini Bu, katanya. Oh iya. Terus saya hubungi Pak RW, Pak, ini nih kita ada yang mau ngasih lagi nih yang bulat ini, ya Bu ambil aja. Sok aja Pak, ini formulirnya, saya kasihkan formulirnya ke Pak RW sama fotonya semuanya. Nanti kalau sudah diisi, nanti bisa melalui si Bapak Ardi lagi, atau kita langsung di situ ada alamatnya loh. Alamatnya lebih bagus katanya datang sendiri. Alamatnya ada di situ, di jalan apa itu, di formulirnya ada. Jadi kita bisa langsung ke orangnya. Enggak, itu cuma 1,5 aja kok, 1,5 meter ke 1,5 meter. Itu kayak toran air, kapasitasnya 15 kilo itu. Bisa disimpan di sana di rumah Ibu kan, nggak terlalu rumit, itu instalasinya juga kayak selang-selang kayak paralon gitu aja. Ya, terus saya udah ngobrol sama Pak RT-nya. Pak RT-nya saya bilang, Pak RT saya akan menampung nih sampah. Nanti dikasih tahu sampah basahnya seperti apa. Sampah basahnya tuh itu kan kalau misalnya sampah basahnya kayak daun, itu harus dicacah dulu. Nggak bisa daun gede langsung masuk, nggak bisa. Kecuali sampah dapur. Kalau sampah dapur berair pun bagus, lebih bagus, bisa dimasukkan langsung. Cuma kalau misalnya kita udah menebang pohon, daun-daun kering itu nggak bisa langsung. Kalau tidak punya, harus dicacah dulu baru masuk ke yang biodigester mini itu. Pak RT-nya ketakutan nanti masyarakat nyimpan sampah basah di rumah saya, dia bau katanya. Nanti saya juga tanya, kira-kira pengumpulannya itu harus sampai setiap kapan? Karena harus saya juga, karena saya nggak tahu pengumpulannya kalau di sini gimana Bu yang sampah basah itu? Kalau kami kan udah Selasa sama Jumat. Sampah basah. Pakai diseda kan keliling, langsung dimasukin ke biodigester. Kalau misalnya daun, kita dicacah dulu, pakai mesin pencacah, baru bisa masuk ke biodigester. Di sini sudah ada penjemputan seminggu 2 kali untuk sampah basah. Dan di RT 4 itu kan tempat yang gedenya, sama di sini yang kecil. Yang sekitar ini RT 1 itu sudah sendiri, nganter sendiri. Kalau yang di sana juga yang dekat-dekat rumah, mereka sudah dikasih ember. Jadi sama ibu RT-nya itu kasih ember satu-satu yang terkumpul. Jadi dia bawa ember langsung tumpahin ke alat itu. Jadi
udah ngerti mereka. Makanya sosialisasinya yang penting gitu. Jadi sampah apa aja sih seperti biji mangga itu kan nggak boleh. Bodogol jagung juga harus di itu. Kalau sampah dapur kayak misalnya bekas sayuran itu gampang bisa masuk nasi, semua bisa masuk. Cuma yang bersifat daun-daun harus dicacah dulu. Gitu. Idealnya 15 kilo itu kapasitasnya. Ya saya juga bilang nanti deh saya ngobrol dulu, karena saya juga belum tahu banyak soal pengumpulan sampahnya gimana, pemilahan sampahnya juga gimana. Tapi yang saya beritahu ke Pak RT, saya inginnya masyarakatnya untuk yang kering, saya bilang mereka menabung sendiri aja gitu, biar mereka paham gunanya untuk apa bagi mereka gitu, biar merekanya gitu kalau mereka tahu nabung itu akan dihasilkan gitu proses. Tapi kalau untuk yang basah karena kakak saya ingin menjadikan percontohan, satu saya bilang nanti mungkin untuk pertama di rumah kita aja dulu. Di sini juga untuk yang basah kita nggak nerima kiloan aja ya. Nah nanti kan kalau biodigesternya sudah jalan seperti di sini, satu kan akan untuk tungku ya metan, kompor, dan itu ada lindinya, air lindinya itu nanti yang untuk pupuk cair. Kita bisa tampung, kita bisa jual itu di botol-botol. Nah itu sisi usahanya itu dari biodigester itu. Jadi metan untuk tungku kompor ya, yang lindinya airnya itu untuk pupuk, untuk makanan ternak, ayam, misalnya balong, lele itu. Kita udah menghasilkan itunya, cuma kita belum jual, masih ditampung aja jadi kayak drum-drum gitu. Nah nanti itu ada keuntungannya juga itu nanti. Air lindi itu mahal sebenarnya. Kalau misalnya dipergunakan sendiri untuk tanaman bagus, cuman kan itu harus dicampur. Pekat kan itu, jadi misalnya misalnya 1 liter berapa kali airnya dicampur baru disiram-siram. Ya kebetulan adik saya juga karena yang itu bisa tanam gitu, saya bilang kalau kita punya ini, kalau misalkan sebenarnya kata-kata saya emang bisa jadi seperti itu. Iya. Nah, jadi bisa sama waktu itu kita pernah ngomong soal urban farming di RT, tapi masyarakatnya masih belum tertarik gitu karena jadi di rumah saya aja lagi. Jadi, adik saya kebetulan yang itunya dia nanam segala macam ya sayuran. Cuma masyarakat itu masihnya inginnya cuma serba gratis gitu, jadi barang untuk nanamnya gratis, terus apa sih? Biasanya kan di sini juga RW 12 juga dikasih bantuan kan untuk itunya pakai peralon gereja dikasih. Tapi kan udah jalan dulu, setengah jalan. Ya makanya kita harus jalan. Jadi mereka tidak akan ngasih kalau kita tidak jalan. Harus jadi kalau kata saya mah sok bikin bank sampah dulu gitu. Kayak biodigesternya juga gerasok nyusun. Urban farming otomatis kan berhubungan. Sampah basahnya ke biodigester jadi pupuknya jadi urban farming. Itu berantai nanti. Jadi satu-satu bergerak dulu, nanti setelah itu baru kita nanti kan ditinjau tuh Dilihat, ya itu akan otomatis sendiri. Jadi kalau udah ada, otomatis akan turun. Iya, yang gratisnya. Kalau nggak ada yang modalnya dulu, yang gratis. Seperti di sini ada RW 6, ini kan baru kita punya biodigester, padahal kita berjalan udah 5 tahun, 6 tahun nih jalan. Tapi tahun ke-6 baru kita punya biodigester, baru punya triseda, baru punya. Tapi dulu kita berjalan, sampah basahnya di Takakura, dibikin lubangnya, lalu sampah keringnya ke bank sama kita berjalan. Nah sekarang begitu kita berjalan bagus, dapat bantuan, tambah kita lagi, tambah memudahkan untuk kita mengolahnya. Itu masalah di daerah saya tuh, dalam jadi nggak ada halaman gitu. Yang punya orang paling itu juga halaman yang misalnya yang kosan-kosan gitu, jadi dia itu punya yang kosan gitu, itu orang yang punya rumahnya. Nanti misalnya mau bikin bank sampahnya di mana? Nah itu harus ngobrol sama Pak RT yang masih memungkinkan sih baru di rumah saya kan di belakang ada itu menurut dia tidak. Sebenarnya gini ya, kalau misalnya belum punya gudang tempatnya kecil, itu bisa transaksi langsung. Tapi tetap ditabung sistemnya gitu, misalnya seminggu misalnya buka seminggu sekali atau seminggu 2 kali, kalau sampah kan mesti banyak. Nah misalnya ada
udah banyak nih, sekali pada nyetor banyak, bisa langsung, kalau nggak ada tempat gudang bisa langsung panggil apa, bisa dijual langsung. Kalau kami di sini karena kita makan banyak, udah mereka pakai mobil datang ke sininya, udah gede lah, udah gedean gitu, karena kan kita sampahnya juga banyak. Kita paling lambat sebulan, paling lambat kalau udah penuh 3 minggu juga kita udah transaksi, karena kita kan punya tempat untuk menyimpan gitu. Kalau nggak punya tempat menyimpan sebenarnya nggak apa-apa, misalnya dijual ke tukang dorongan juga nggak masalah, asal mereka mau menerima harga standar gitu. Biasanya kan pukul rata tuh kalau yang dorongan banyak 1.500 semua, padahal kalau tahu aluminium bisa 10.000, besi bisa gede, apalagi koran, pasir. Kalau kita menjual sampah kan gede. Dan sayuran. Nah kalau misalnya punya apa ya kendaraan, bisa menjual sendiri. Kalau Kita yang hitung di hitam. Galidas nggak ada gede lah, kita juga di sini. Kita hitung. Alhamdulillah. Galidas yang di sini ya Bu Iya, ya? yang tanjakan itu. Orang Madura. Itu gede itu lapaknya. Dia mah harganya lumayan. Kan itu kalau yang lewat coba 1.500 pukul rata semua. Padahal gelas kotor aja bisa laku 2.500 kalau kita jual sendiri. Ayo hitung. Tangtung. Cuma barang saya aja sih yang suka Tangtung. botol gitu, terus yang dari plastik yang kayak minyak Itu paling bisa untuk kerajinan ya, atau polybag bisa. untuk urban farming Ada polybag. gitu-gitu yang botolnya paling dibuka gitu. Ya untuk urban farming itu jauh lebih bagus daripada polybag yang jual-jual itu lebih bawahnya. Kita juga ada urban farming pakai gitu juga di dekat Biodigesel. Oh iya, sama ya. Kita kemarin transaksi tanggal 18 bulan 2 mana? Kalau misalkan saya nggak tahu nih mereka ini seperti apa, kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan memiliki tempat sebagainya, paling saya akan menyarankan masyarakat di sini aja gitu. Ya udah tulis. Dengan memberikan pemberitahuan barang ini harus seperti apa barangnya. Jadi nanti itu kesananya Dan mereka nanti sudah di sini tuh udah bawa sininya udah jelas kan, botol tua semua gitu pasti, atau yang apa yang kayak tadi yang aluminium semua. Iya kan kami juga punya contohnya tuh, jadi bisa sekalian kalau misalnya main ke sini ya, tokoh-tokohnya misalnya teman-teman ibu ini, misalnya oh ini paling harga sekian, ini aluminium harga sekian, jadi bisa di gampang sih sebenarnya. Boleh nggak Bu?